Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Sarbini. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya Bapak. Ya, mari silakan, ada apa ini? Ini ada tugas Pak di modul 3.1 terkait pengambilan keputusan dari ini Bapak ya. Dari dilema etika Bapak yang ada di sekolah di sini. Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini Bapak. Baik, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada saudara karena saudara sudah ada di bagian guru penggerak yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk pendidikan. Baik. Tentang identifikasi kasus yang berangkat dari dilema etika ini, saya dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, sesuai Bapak. Dengan kondisi dan keperluan yang ada. Baik Bapak, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bapak. Pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak di sekolah ini mungkin ada kasus-kasus terkait dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Bapak ini mengidentifikasi terkait ini Bapak, dilema etika dan bujukan moral ini? Baik, selama saya menjadi kepala sekolah, kasus dilema etika ini yang sering terjadi. Karena dilema etika ini berkenaan dengan kepribadian masing-masing pendidik yang ada di sekolah ini. Biasanya teman-teman itu, satu kasus misalnya saya contohkan, teman-teman ini ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya mendadak, sifatnya urgen, tetapi di satu sisi teman-teman itu juga punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga dari identifikasi kasus ini saya harus bisa mengambil keputusan yang minimal tidak merugikan yang bersangkutan, tetapi juga tidak meninggalkan tanggung jawab. Itu Pak Sarbini. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa dalam dilema etika di sekolah ini, misalkan kasus guru, jadi kedua kegiatan itu sama-sama benar Bapak ya, tidak melanggar hukum kan Bapak ya? Iya, ya, maka itu saya katakan tadi, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tidak merugikan guru yang bersangkutan, tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang abdi negara. Baik Bapak. Baik, untuk pertanyaan kedua begini Bapak, selama di sekolah ini, memimpin sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama yang berkaitan dengan dilema etika tadi Bapak, karena dilema etika itu kasus sama-sama benar Bapak, seperti itu. Ya, biasanya saya ketika ada teman yang mengalami kasus dilema etika ini, saya meminta kepada teman untuk menghadap, menceritakan apa yang terjadi, kemudian dari situ saya bisa menganalisis dan bisa mengambil atau minimal memberikan solusi yang terbaik untuk yang bersangkutan. Seperti itu. Mungkin kita lanjut Bapak. Ya. Ini mungkin di dalam menangani kasus dilema etika ini ada langkah-langkah atau prosedur yang diambil dari Bapak? Prosedurnya sederhana saja. Teman-teman sudah tahu ketika misalnya teman ada kepentingan yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan, maka prosedurnya yang bersangkutan langsung menghadap secara pribadi ke ruangan saya, kemudian menyampaikan apa yang dirasakan atau dialami. Baru setelah itu kita bicara dan ada keputusan yang harus dilaksanakan. Oh baik Bapak. Nah, jadi untuk prosedurnya, jadi guru harus menghadap sendiri. Harus Bapak, menghadap ya. Karena berkenaan dengan kepentingan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan misalnya. Baik Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin ada hal-hal yang Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang telah terjadi selama ini Bapak?
dari pengalaman yang terjadi ketika ada teman menghadap ke ruangan saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendesak, dari situ kita bisa bicara dari hati ke hati bahwa apa yang saya putuskan dan harus dilakukan oleh teman guru itu betul-betul didasari oleh pemikiran yang jernih, sehingga keputusannya itu tidak ada yang merasa direndahkan atau disepelekan, tetapi juga keputusan yang diambil itu sama-sama saling memberikan keuntungan. Satu, yang bersangkutan ketika mau meninggalkan tugas juga tahu tentang konsekuensinya, kemudian sekolah yang ditinggalkan juga tidak serta-merta merasa dianak-didikan oleh yang bersangkutan. Itu Pak Sarbini. Jadi insya Allah dari pembicaraan ini, keputusan yang saya lakukan selama ini sampai dengan hari ini, insya Allah keputusannya masih saya anggap efektif. Baik Bapak, penjelasan yang sangat detail sekali. Untuk pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan mungkin selama mengambil keputusan kasus dilema etika ini mungkin ada tantangan, karena setiap permasalahan atau setiap keputusan ini pasti ada tantangannya. Mungkin ada tantangan yang dihadapi Bapak dalam menjalankan keputusan ini Bapak. Baik, di awal mungkin teman-teman merasa, waduh, kepala sekolah kok sangat kaku. Hanya untuk izin saja harus menghadap face to face ke ruangannya, seolah-olah saya ini adalah harus begini di awal. Tetapi setelah terjadi dialog, kemudian kita saling keterbukaan, ternyata alhamdulillah selama ini teman-teman merasa nyaman ketika harus menjalani atau mengalami kasus dilema etika seperti yang saya sampaikan contohnya di awal tadi. Baik. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, mungkin dalam menjalankan atau mengambil keputusan ini Bapak ada jadwal khusus Bapak? Mungkin apakah masih menunggu jadwal, apa langsung diputuskan dalam waktu itu? Mungkin ada ini Bapak, ada prosedur yang harus dilaksanakan seperti itu. Dalam hal pengambilan keputusan atau jadwal yang tersusun, saya memang tidak ada jadwal, karena memang kasus dilema etika ini kasusnya sifatnya kasuistik. Tetapi hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana cara untuk menyampaikan persoalan-persoalan kepada kepala sekolah itu selalu kita sampaikan saat rapat, sehingga kalau ada teman-teman guru yang mengalami persoalan yang mengarah kepada dilema etika dari awal, pada saat rapat teman-teman sudah tahu, sehingga pada saat mereka mengalami dilema etika ini dengan segera itu sudah bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Dengan kata lain, walaupun tidak ada jadwal secara khusus, tetapi teman-teman tahu bagaimana cara untuk melakukan ketika teman-teman mengalami dilema etika seperti itu. Seperti itu Bapak ya. Jadi untuk pertanyaan berikutnya ini Bapak, terkait seseorang atau faktor yang mendukung Bapak dalam menjalankan atau dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini. Saya selaku kepala sekolah di lembaga ini tidak bekerja sendiri. Di bawah saya ada wakil kepala sekolah, ada urusan kesiswaan, ada urusan sarana, kemudian ada humas, dan beberapa teman yang lain yang kadang-kadang saya minta pendapatnya. Saya minta kadang-kadang teman-teman itu untuk juga memberikan saran, memberikan bantuan pemikiran ketika ada persoalan-persoalan yang dialami oleh teman-teman guru dengan tetap memperhatikan kerahasiaannya. Sehingga keputusan-keputusan yang saya lakukan kadang-kadang bukan murni dari saya, tetapi itu sudah mendapat masukan-masukan dari teman-teman, sehingga keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang sudah melalui pemikiran-pemikiran didukung oleh pemikiran-pemikiran teman-teman yang lain. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman wakil kepala sekolah dan teman-teman urusan yang lain yang sudah selama ini memberikan masukan dan saran terkait dengan problem-problem yang dihadapi oleh teman-teman guru. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir. Dari hal-hal yang telah Bapak sampaikan dari awal tadi, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik Bapak dari pengambilan keputusan yang Bapak sudah ambil
dalam kasus dilema etika ini, Bapak? Sebuah kejadian pasti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik untuk kita. Ya, betul. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di antara teman-teman guru itu memberikan pemahaman dan menambah wawasan saya ketika menghadapi persoalan-persoalan yang sifatnya sejenis ataupun berbeda, sehingga dalam pengambilan keputusan saya lebih paling tidak, walaupun tidak bijaksana, minimal tidak memberikan beban kepada teman-teman guru dan juga tidak meninggalkan kewajiban mereka di dalam mengajar dan tanggung jawab yang lain di sekolah. Saya kira ini jadi banyak pelajaran yang bisa saya ambil dan juga insya Allah juga akan dirasakan manfaatnya oleh teman-teman. Saya kira itu Pak Sarbini. Baik Bapak, jadi pertanyaan yang sudah saya ajukan sudah selesai semua. Sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Iya. Aktivitas Bapak, sekali lagi mohon maaf Bapak. Baik, sekali lagi saya juga mohon maaf manakala ada beberapa hal kalimat yang mungkin tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan dari penanya, dari Pak Sarbini, tetapi insya Allah mudah-mudahan Pak Sarbini sebagai guru penggerak ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan dan untuk kepentingan Pak Sarbini sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses dan tetap semangat. Amin Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, ini ada tugas dari IGP saya Bapak Ya, untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan Bapak. ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah ini, di SMP Negeri 1 Bangasanan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah ini Bapak terkait dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, terima kasih atas apa yang ditanyakan kepada saya mengenai dilema etika. Nah, menurut ini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar. Masalah tersebut adalah dilema etika. Itu menurut saya. Begitu Bapak ya. Ya, Jadi selama ini di sekolah kalau ada kasus, jadi ada dua pemilahan Bapak. dua Ya. pemilahan. Ya, baik Bapak. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam menjalankan keputusan di sekolah ini Bapak, terutama untuk kasus dilema etika yang berkaitan dengan tadi kalau dilema etika kan benar dengan benar. Jadi bagaimana Bapak menyikapi ini? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Begitu Itu Bapak. menurut pandangan saya. Iya, karena kedua-duanya sama-sama benar Bapak ya. Ya, Jadi harus mempertimbangkan banyak hal. banyak hal. Ya, Baik Bapak. Nah, jadi untuk pertanyaan berikutnya, saya ingin menanyakan langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bapak yang bisa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan ini? ada beberapa langkah yang saya ambil. Di antaranya yang pertama, menentukan penyebab permasalahannya dulu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian yang keempat, berdiskusi dengan warga sekolah.
Jadi dengan warga sekolah didiskusikan dulu itu maksudnya. Kemudian yang kelima, membuat beberapa solusi keputusan. Yang keenam, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Itu menurut saya langkah-langkah yang saya ambil untuk menentukan suatu keputusan kepada orang-orang. Seperti itu Bapak ya. Ya. Jadi langkah-langkah sudah Bapak jelaskan di sini. Apa ada hal Bapak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini Bapak? Saya melakukan analisa kasus, kemudian menentukan solusinya, menyelesaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Kalau yang ditanyakan hal-halnya seperti itu Pak. Yang efektif Bapak ya? Ya. Hal yang efektif. Ya. Baik Bapak. Untuk berikutnya Bapak di sini tentunya dalam hal pengambilan keputusan pasti ada tantangan Bapak. Tidak semua pengambilan keputusan itu tidak mulus, pasti ada tantangan. Mungkin selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Baik, tantangan pasti ada, keputusan yang jelas ada ganjalan itu pasti Pak ya. Iya Pak. Jadi tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil itu sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat sehingga keputusan ini bisa diterima semua pihak. Namun memang keputusan apapun pasti saja akan ada yang kontra atau tidak melaksanakan keputusan yang saya putuskan. Kepada orang seperti itu saya harus sabar dan berjiwa besar, mencoba mengambil dan mendiskusikan dari hati ke hati agar orang tersebut dapat memahami dengan baik. Karena kasus dilema etika merupakan kasus yang sifatnya relatif kebenarannya. Gitu Pak ya, karena kebenarannya relatif, jadi kedua-duanya itu sama-sama benar Pak ya. Iya, tidak ada yang salah. Ya, cuman dia mau diambil yang terbaik seperti itu. Iya. Dalam kasus dilema etika ini kan mesti ada kasusnya yang berat, kasus yang agak ringan seperti itu Bapak. Jadi dalam menentukan keputusan ini, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menentukan kasus? Apakah di jadwal, apakah langsung diputuskan seperti itu Bapak? Jadi mungkin ada prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Kalau penjadwalan itu tentunya pasti Pak. Kita harus melihat dulu kasusnya berat atau tidak kan begitu. Iya betul Pak. Nah begini, saya memiliki target waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika tergantung kasusnya ringan, sedang atau berat. Untuk kasus yang sedang saya punya target waktu penyelesaian dalam waktu 1-2 hari. Itu yang sedang. Iya. Untuk kasus berat karena butuh data fakta yang lengkap dan berhari-hari dalam mengambil keputusan, maka saya punya target 3-5 hari untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Namun saya pasti akan mengambil keputusan dengan berkolaborasi dan melibatkan semua pihak yang berkompeten seperti guru BK, kemudian staf, para wakil dan kasubat, serta orang tua jika diperlukan. Jadi targetnya itu ada sedang berat. Kalau kasusnya itu adalah ringan langsung
selesaikan saat ini. Seperti itu Bapak. Baik. Jadi ada 3 penyelesaian. Kalau ringan langsung Bapak ya. Kalau sedang 1 sampai 2 hari. Kalau agak berat mungkin waktunya lebih lama. Baik Bapak, mungkin dalam suatu pengambilan keputusan tadi adakah faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Mungkin ada seseorang atau faktor lain seperti itu. Kalau masalah itu tentunya ada ya. Dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder atau wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Seperti itu. Baik Bapak, ini merupakan yang terakhir. Mungkin dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, mungkin ada pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bapak. Ya, pembelajaran yang dapat saya ambil banyak sekali. Saya dalam mengambil keputusan harus menempatkan diri kita pada berbagai posisi, harus memiliki empati tinggi, selalu berpikir jernih, sabar dan penuh dengan tanggung jawab, karena hal ini menyangkut orang lain yang nantinya akan berdampak dari keputusan. Tambahan lagi, saya juga selalu mengedepankan musyawarah, lebih banyak mendengar dan mengambil keputusan dengan analisa yang objektif. Yang terpenting adalah tidak ada peraturan yang dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Bapak, ini dari 8 pertanyaan sudah saya ajukan semua Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf dan mengganggu waktu Bapak. Sekali lagi mohon maaf. Sama-sama Pak, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang dikehendaki oleh Pak Sardini sebagai CGP itu bisa cepat selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Baik Pak, takut masih ada kegiatan lain. Saya mohon pamit Bapak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.